Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainyaman Resti Amadea. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi kelas 3A. Jadi di sini saya akan menjelaskan, aku pun ingin menjelaskan mengenai program ataupun kode yang sudah saya buat. Kemudian di sini bisa kita lihat yang pertama kita melakukan import. Di sini ada Pandas, Matplotlib, Datetime, dan juga Google Colab yang akan melakukan input file gitu. Jadi untuk yang pertama, Pandas ini berfungsi untuk kita melakukan pembacaan file yang sudah kita upload. Jadi file yang kita upload itu dibaca oleh Pandas terlebih dahulu agar kita bisa mengolah file tersebut, isi dari file tersebut. Pandaslah yang berguna untuk itu. SPD itu memudahkan kita untuk melakukan pemanggilan dari Pandas. Matplotlib itu digunakan untuk melakukan penampilan dari grafik ataupun data. Misalkan kita ingin membuat pie chart ataupun data diagram batang itu dibaca dan dibuat oleh Matplotlib. Datetime itu kita mengimport time delta di sini karena kita ingin melakukan perhitungan resensi. Kemudian ada Google Colab, itu gunanya untuk import file. Jadi kita akan melakukan import file ke sini agar bisa dibaca oleh Pandas dan sehingga bisa juga diolah nantinya oleh Pandas dan juga oleh kode yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya nomor 2 itu ada uploaded, file upload. Jadi nanti sini akan ada tombol ini. Ketika kita klik itu akan diarahkan ke file manager dan kalian akan memilih file yang ingin kalian yang berisi dataset. Jadi di sini saya mengupload dataset itu dan yang isinya itu adalah ini. Oh, ya, isinya adalah dataset yang ingin kita olah gitu ya. Isinya ini. Bentar. Isinya itu adalah tabel seperti ini. Yap, seperti ini. Lalu setelah kita melakukan upload, kita akan meminta Pandas untuk melakukan pembacaan dari isi file tersebut, di mana kita melakukan define kode yaitu PD ataupun Pandas ya. Tolong read, tolong baca file CSV yang sudah saya upload dengan nama filenya ini. Gitu. Kenapa kita isinya ini? Karena nama file ini sudah kita masukkan ke dalam variabel ini dan variabel inilah yang kita masukkan ke sini. Jadi sama aja. Kemudian next itu kita melakukan lihat gitu kan ada data apa aja sih yang di dalam file itu dan isinya itu adalah ini transaction ID, date, produk kategori, product name, unit sold, unit price, region dan lain-lain. Dan isinya itu adalah ini. Dan bisa kita lihat di unit price ini ada lambang dolar yang artinya nanti ini adalah dalam bentuk string. Sedangkan unit price itu umumnya dalam bentuk float, tipe data float. Kemudian describe ini opsional. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah ada data yang bernilai nol di tabel tersebut, di kolom tersebut. Gitu. Dan ternyata ada di sini di kolom H itu ada 5 data yang nol. Gitu. Jika kalian pengen ngecek, itu di sini bisa kalian scroll-scroll aja secara manual dan kita akan menemukan di kolom di kolom H itu ada 5 data yang kosong. Dan itu sudah sesuai dengan ini. Kemudian, untuk menghilangkan data nol itu kita melakukan replace ataupun kita melakukan bukan replace, kita melakukan drop, kita melakukan menghilangkan data kosong itu. Di sini adalah nama kolomnya. Jika di customer ID itu kosong gitu, ada data kosong dan nilainya di sini bukan nol, maka kita perlu melakukan penghilangan ataupun penghapusan dan di sini kalian tulis sesuai nama kolom-kolomnya itu yang memang memiliki nilai nol. Kemudian input menjadi true. Kode sudah berhasil dijalankan. Kemudian ini, karena tadi kita menyadari bahwa unit price itu masih ada lambang dolar, di mana ketika kita ingin melakukan perhitungan nantinya itu akan menjadi masalah gitu. Untuk perhitungan dengan menggunakan unit price itu kita memerlukan data float saja, itu data angkanya aja, sedangkan lambangnya tidak. Jadi kita melakukan penghilangan ataupun perubahan. Jadi kita menghilangkan eh, lambang-lambang itu di kolom tersebut dan juga mengubah kolom tersebut menjadi tipe data float. Kemudian kita juga melakukan filter data, memastikan bahwa di kolom unit sold itu dia datanya harus dalam lebih besar dari nol dan juga di unit price juga harus lebih besar dari nol karena tidak mungkin seorang pelanggan itu tidak membeli sesuatu di toko kita sedangkan kita catat itu nggak mungkin. Jadi minimal itu adalah satu gitu. Kemudian unit price juga nggak mungkin kita melakukan menjual gitu kan sebuah produk dengan harganya nol gitu gratis itu nggak mungkin. Kemudian kita mengecek lagi data head untuk menampilkan kolomnya ini dan di sini sudah berubah, sudah tidak ada lambang dolar lagi. Next, di sini kita melihat juga jadi kita sudah melakukan penghapusan data di kolom H yang ada nolnya nol itu di data nol itu. Dan ketika kita cek kolom kolom H itu sudah nol dia datanya. Jadinya sudah tidak ada data bernilai nol. Next, ini data types kita melihat tipe data dari masing-masing kolom. Di sini ada kolom transaction ID integer, ini date object dan lain sebagainya. Karena di sini masih
objek untuk bagian date, sedangkan kita memerlukan data kolom date itu di perhitungan R gitu, resensi. Otomatis kita memerlukan nilai data dalam bentuk tanggal, bukan objek ataupun string aja gitu. Jadi kita melakukan perubahan, kita melakukan set pada kolom date itu menjadi date time gitu. Kemudian selanjutnya kita juga memastikan dan mengubah bahwa di tabel transaction ID itu sini sebenarnya udah integer. Cuman ingin memastikan aja bahwa di tabel di kolom transaction ID itu sudah benar-benar dalam bentuk integer gitu. Ketika kalian ingin mengubah misalkan ini age, kolom age itu dalam bentuk integer, maka di sini kalian ubah namanya menjadi age. Di sini juga kalian ubah menjadi age. Sedangkan di sini kalian tetap integer. Kalau misalnya kalian ingin mengubah jadi float ya float gitu kan. Kalau string string sini. Dah, selanjutnya itu kita melakukan set. Kita melakukan set bahwa data tanggal terbaru yang paling terbaru kita set menjadi data yang setelahnya, di mana ini merupakan data yang akan kita gunakan untuk melakukan perbandingan ataupun mencari selisih dari resensi. Itu di mana data tanggal saat ini itu dilakukan pensettingan untuk eh, kayak gini. Misalkan ada pelanggan nih, pelanggan kita anggap di sini dia belanja paling terakhir itu ada yang paling terbaru itu 28 Agustus 2024. Kenapa kita melakukan penambahan ini? Agar pelanggan yang melakukan transaksi di tanggal ini itu memang dihitung satu kali belanja. Sedangkan kalau misalkan kita tanpa melakukan ini, tambahan ini, maka pelanggan yang memang melakukan transaksi di tanggal ini itu tidak akan dihitung. Jadi dia nanti datanya tuh di tanggal ini tuh nol gitu. Jadi terhitungnya itu tidak ada transaksi di tanggal itu. Kemudian next, setelah kodenya berjalan, kita juga melakukan penambahan tabel sesuai suruhan, di mana kita disuruh menambahkan tabel baru yaitu dengan nama total venue, di mana perhitungannya itu adalah unit sold ataupun quantity dari barang yang dibeli itu berapa banyak, dan juga dikalikan dengan unit price. Jadi jumlah barang yang dibeli berapa banyak dikalikan dengan harga satuan barang. Gitu. Terus di sini kita nampilkan data apakah sudah benar data head itu kolom total revenue sudah ditambahkan dan di sini bisa kalian lihat itu sudah ditambahkan. Data type juga tadi kita melakukan perubahan di kolom date, kita mengubah tipe datanya dan di sini juga sudah terlihat bahwa tipe datanya sudah berubah. Next, perhitungan RFM. Di sini kita melakukan perhitungan bahwa gimana caranya pelanggan itu dihitung kayak berapa terakhir kali dia belanja kapan, berapa banyak dia melakukan belanja, berapa banyak juga dia habiskan uang di kita. Itu dengan melakukan kode ini. Selanjutnya, ini kita mengubah nama agar kita ingin menampilkan kolom dari hasil perhitungan di atas yang ini. Kita ingin mengubah nama-nama di kolom tersebut agar bisa gampang kita baca. Jadi kita rubah kolom date menjadi resensi, transaction ID menjadi frekuensi, total revenue menjadi monetary value. Dan untuk menampilkan tabelnya dengan nama-nama itu adalah dengan melakukan penjalanan kode ini. Maka inilah yang akan tampil. Jadi ini maksudnya adalah customer ini dia melakukan terakhir kali belanja itu 66 hari yang lalu, frekuensinya dia hanya satu kali belanja tapi menghabiskan uang sebanyak segini. Dan untuk yang kedua juga sama. Next, ini nggak penting. Cuma ngecek datanya aja. Oke, next. Ini untuk melakukan pengamanan dalam melakukan batas skor. Jadi ketika ada satu pelanggan ataupun satu row di data tersebut, memang ketika kita melakukan setting batas gitu kan, yang terhitung di antara poin dia termasuk 5, 4, 3, 2, 1 kah? Misalkan batas yang paling bawah itu di nomor poin 1 itu adalah 50. Sedangkan ada suatu momen di row itu, di data itu, satu row dia menghasilkan di angka 40. Jadi kan otomatis di luar batas minimal yang sudah kita set di awal itu 50. Jadi kode inilah yang berfungsi untuk memperbarui data. Jadi ketika memang menemukan angka yang di bawah ataupun di atas dari angka yang sudah kita set, itu dia akan melakukan pembaruan data, di mana data yang terbaru itulah yang akan dijadikan sebagai batas minimal dan juga maksimal. Ini dia untuk melakukan penentuan batas. Jadi resensi itu semakin dia kecil, dia poinnya akan 5, jadi semakin gede. Jadi ibarat dia yang baru banget belanja hari ini, misalkan gitu, maka poinnya itu adalah 5, karena dia belanja sering artinya gitu kan. Dia belanja lagi nih gitu. Kemudian untuk frekuensi dan monetary, dia semakin kecil itu angkanya, maka
Oke, maka dia bernilai berapa tadi berapa? Dia akan bernilai satu karena terhitung dia cuma belanja dikit gitu kan, udah nggak pernah belanja, cuma satu kali aja belanja, dan juga uang yang habiskan di kita juga sedikit gitu. Jadi itu termasuk nilainya dia poinnya satu customernya. Kemudian ini kita melakukan pendefinan poin-poinnya itu kan ada 5 4 3 2 1 dan juga 1 2 3 4 5. Ini kita melakukan dua ini karena kita kan mendefine atau memanggil mereka untuk melakukan pensettingan di masing-masing eh, di resensi kah, di frekuensi kah, monetary value kah. Dan itu kita define di sini. Untuk resensi kita menggunakan yang 54321 karena dia makin kecil maka dia nilai poinnya itu semakin besar, sedangkan di frekuensi sama monetary itu dia yang di bawahnya dengan 1 2 3 4 5 karena dia semakin kecil itu semakin jelek gitu. Jadi nilainya poinnya itu adalah satu pelanggannya. Kemudian selanjutnya ini melakukan segmentasi, membagi ataupun mengelompokkan dia termasuk kategori pelanggan yang apa dengan cara melakukan RFM score. Jadi RFM itu dijumlahkan tadi. Kemudian maka dikelompokkan oleh kode ini. Dia termasuk total, kan setelah mendapatkan total angka di sini, itu akan dicek dia termasuk kategori pelanggan yang mana. Apakah dia termasuk low, risk, potensial, loyal customer, atau champion. Gitu. Untuk melakukan itu, kita melakukan ini di sini customer segment, kita melakukan define. RFM score ini kita apply-kan di customer segmentation yang ini. Gitu. Jadi kode inilah yang akan menentukan pelanggan tersebut memang berada di level atau kelompok pelanggan yang apa. Next, itu ini kita untuk melakukan apakah memang batas bawah dan batas atas yang sudah kita set itu memang sudah benar-benar berfungsi dan ketika tampilan kodenya telah muncul yang ini, maka memang kode atas kode minimal dan maksimal yang kita set di awal yang ini itu memang sudah bisa dijalankan dan bisa digunakan. Next, ini adalah untuk menampilkan data aja, jadi R score, F score, dan M score dari masing-masing pelanggan itu seperti apa dan berapa poin-poinnya itu adalah ini. Kemudian selanjutnya adalah ini segmen count dan yang gini itu digunakan untuk melihat di customer segmentation kelompok customer misalkan loyal customer itu ada berapa sih jumlahnya gitu kan customernya ada berapa sih jumlahnya itu terlihat di sini. Yang nomor A yang champion itu nggak muncul karena berarti itu tidak ada pelanggan yang menyentuh angka 13 ke atas. Gitu. Selanjutnya ada kode, ini kita define lagi biar kodenya benar dan tidak salah. Ini kita melakukan perhitungan lagi karena data inilah yang akan kita gunakan untuk tampilan di pie chart jadi biar lebih mudah. Untuk di sini, ini poin yang penting. All segment ini itu tadi contohnya champion kan tidak ada data pelanggannya, jadi nol dia datanya. Karena nol, otomatis kita nggak mau data itu muncul gitu kan, ataupun kita perlu mendefine bahwa data champion itu memang nol gitu. Dan itulah yang kita lakukan di sini. Jika memang ada dari segmen ini yang bernilai nol, maka dia akan diisi dengan nilai nol. Kemudian ini akan melakukan filtrasi atau pembersihan dan memilih data mana saja yang akan ditampilkan di pie chart, di mana data yang ditampilkan di pie chart itu adalah nilai yang memang lebih dari nol. Jadi yang champion itu tidak dimasukkan karena dia bernilai nol. Gitu. Next, ini dia yang untuk menampilkan pie chartnya. Dari sini bisa melakukan setting ukurannya, gitu kan, perhitungan persentasenya. Kemudian ini untuk menampilkan teksnya akan berada di mana, ini misalkan gitu. Berada di kanan kah, di atas kah, di kiri, ya di kiri atau di bawah gitu. Terus ini untuk menentukan judul-judulnya, isinya ini, judulnya ini, gitu. Kemudian untuk judul pie chart-nya itu ada di sini. Nih. Kemudian inilah untuk show. Untuk show kalau tanpa ini, maka gambar ini tidak akan muncul dari pie chart-nya itu. Oke, itu aja penjelasannya yang bisa saya sampaikan. Cukup singkat. Jika ingin melihat lebih detail lagi penjelasan yang saya sampaikan, itu ada di video lagi satunya. Boleh kalian lihat di eh, channel saya dan video yang lainnya gitu. Ada yang lebih lengkap lagi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan ataupun penjelasan saya yang kurang, mohon maaf. Dan jika bisa, berikan kritik dan saran juga. Terima kasih. Kita stop share screen dulu. Oke. Terima kasih sudah menonton semuanya.